Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Kita boleh ketemu kembali dalam PA, Pemahaman Alkitab. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada melalui siaran ini, kita boleh merasakan, kita boleh tahu, kita mau belajar apa sih sebetulnya dalam kehidupan kita. Apakah kita merasakan bahwa hidup kita itu seperti apa? Nah, kehidupan itu sering menjadi perenungan, supaya kita bisa melihat apa itu sesungguhnya kehidupan. Nah, di dalam kehidupan, bagaimana kita bisa terus berjalan? Kalau orang mengatakan bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa ongoing dalam kehidupan ini. Nah, kehidupan akan selalu membicarakan bagaimana kita menjadi hidup. Bapak Ibu yang kekasih, kalau dalam sehari-hari, pasti kita akan dituntut untuk bagaimana kita bisa survive. Nah, apa sih yang saya bisa lakukan? Apakah yang saya bisa andalkan? Nah, mari kita belajar bersama. Kenapa saya memberikan judul mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kita mau belajar secara Alkitabiah. Kehidupan adalah kita boleh merasakan ada rasa cinta, kasih sayang, bahagia, pengetahuan. Kemudian ada kebajikan, ada persahabatan. Itu katakan kehidupan. Bagaimana kalau itu tidak ada? Nah, tapi seringkali mengatakan hidup itu hancur. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu menjas dulu. Sesuatu hal itu ada sesuatu hal yang harus kita jalani. Namanya kehidupan. Berarti ada siklus. Ada kita naik, ada kita turun. Pada waktu kita naik, kita merasakan bahwa semua itu indah. Tetapi pada waktu kita turun, kita merasakan semua itu rasa hampa. Nah, itu namanya kehidupan. Bagaimana kehidupan kita? Kita bisa isi. Sama seperti pada 17 Agustus 1945 atau kita sudah melewati hari kemerdekaan. Bagaimana bangsa Indonesia? Ada siklus naik, ada siklus turun. Itulah kehidupan berbangsa. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita menjadi percaya bahwa kehidupan itu ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar. Yang pertama adalah, kenapa kita ada hidup dalam dunia ini? Ya, yang pertama, itu ada tujuan di mana Allah menciptakan kita. Allah menjadikan kita supaya apa? Kita mau lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, firman Tuhan di awal kejadian ini menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk suatu hidup. Suatu hal yang menjadikan manusia itu bisa mengatur. Kehidupan pasti berbicara bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur semua. Mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam. Kehidupan juga menyangkut bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah aktivitas di rumah, atau aktivitas di kantor, belajar, dan sebagainya. Itu merupakan suatu kehidupan. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa ada tujuan Tuhan untuk menjadikan kita. Ketujuannya adalah di ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini katakan bahwa manusia itu diciptakan untuk melakukan, untuk memberi kehidupan, atau boleh dikatakan untuk memberi warna.
Dalam kehidupan kita masih punya warna kehidupan. Apakah kita senang atau kita susah, itu warna-warna kehidupan. Warna kehidupan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu sudah menciptakan kita. Bahkan Tuhan itu untuk memberikan kepada kita supaya kita boleh menjadi dan memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 dikatakan, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau engkau minum atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Bahwa kita boleh melakukan kehidupan ini. Karena apa? Karena ada tujuan. Tujuan dalam hidup kita supaya kita bisa memuliakan Allah. Tadi dikatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26-27 bahwa Tuhan menjadikan kita supaya kita bisa melakukannya. Apa itu? Bercakap-cakap, berkomunikasi, untuk menguasai, untuk memanage kehidupan. Bahkan di dalam 1 Korintus dikatakan melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memberikan kita bagaimana kita hidup. Bagaimana kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, ya, dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, pada waktu kita mengalami kehidupan ini, firman Tuhan sudah menyatakan bahwa segala sesuatunya untuk Dia. Pembelajaran kehidupan yang kita alami bukan untuk kita sendiri, tetapi bagaimana sesuatunya untuk Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 30 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kita hidup, kita diciptakan, kita melakukan sehari-hari dari Dia, dari Allah sendiri. Untuk siapa? Untuk Dia. Kepada siapa? Kepada Dia. Maka semuanya kita lakukan, bahwa kehidupan ini kita jalani semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan ini kita bisa lakukan semuanya untuk kehendak Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehidupan ini kita lakukan. Pembelajaran kehidupan itu kita lakukan untuk apa? Untuk semua bagi Dia. Dikatakan sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa itu? Melakukan kita belajar firman Tuhan setiap hari. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Setiap hari kita belajar firman Tuhan. Kalau saya di dalam kelompok ibadah dewasa muda setiap hari Sabtu, di situ ada satu program baca Alkitab, sehari 3 pasal. Nah, setiap kali kita belajar, kita membaca, pasti ada sesuatu yang baru. Dalam kehidupan, kita perlu isi firman Tuhan. Nah, pada waktu membaca, kita akan tahu apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan apa dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi rema. Kenapa? Karena tujuan Allah itu untuk menjadikan kita sebagai ciptaan Allah, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melalui kehidupan ini, kita boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu baik,
Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sih saya kok harus ada hidup? Kenapa saya harus melakukannya? Mengapa setiap hari kita harus ada? Yang kedua, yang perlu kita pelajari adalah kehidupan ini menyatakan adanya hubungan kita dengan Tuhan. Dasar manusia itu sebetulnya sudah mati karena dosa. Tetapi karena dosa, kehidupan ini tidak bisa menjadikan hidup kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, hidup kita karena sudah dirusak hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, berarti sudah merusak hubungan dengan Tuhan. Dan dinyatakan bahwa kehidupan sudah mati oleh karena dosa. Kehidupan karena pelanggaran dosa. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, kehidupan ini kita memiliki hubungan dengan Allah. Kehidupan di mana kita mempunyai koneksi dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, kalau seandainya kehidupan ini bisa biasa-biasa saja, tanpa adanya teman, tanpa adanya ada yang di lingkungan kita atau suatu komunitas, maka kita akan merasakan adanya kebosanan. Tetapi dengan adanya komunitas, kita bisa berinteraksi. Tetapi di dalam kerohanian kita punya hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena kita harus menjadikan rohani kita itu punya koneksi dengan Allah. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di awal tadi sudah mengatakan bahwa semua itu untuk memuliakan Allah. Kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita. Karena dosa, itu yang menjadikan kita putus hubungan dengan Allah. Tetapi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena ada Allah melalui Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki hidup. Supaya kita bisa memiliki koneksi dengan Allah. Bahkan dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Adanya koneksi, karena adanya dosa menjadi kita mati. Kehidupan kita harus punya hubungan dengan Allah. Hubungan dengan adanya relasi, maka itu bukan hasil usaha kita. Karena apa? Karena ada Kristus yang mati untuk kita. Karena kasih karunia yang diberikan untuk kita. Dengan iman kita diselamatkan. Dengan iman kita bisa berkoneksi kembali dengan Allah. Bahkan di dalam Yohanes 3 yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini katakan tujuan awal Tuhan menjadikan kita kehidupan ini, karena adanya kehendak Allah. Kehendak Allah itu harus ada, supaya kita bisa memuliakan Allah. Di dalam Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan yang ke-20 dikatakan, Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di sini katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Bahwa kehidupan, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa kalau mati oleh hukum Taurat supaya kita menjadi hidup dengan Allah. Bahwa kehidupan kita, keakuan kita disalibkan dengan Kristus.
supaya kita apa? Kita menjadi hidup. Ayat yang ke-20, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ialah hidup dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua di sini adanya hubungan bahwa Kristus sudah mati untuk kita. Tujuan awal kita diberikan kehidupan, kita diciptakan untuk kita bisa melakukan kehidupan ini dengan Allah. Karena dosa, manusia mati. Tetapi Kristus mati untuk kita, supaya kita memiliki hubungan dengan Allah. Yang ketiga, kenapa sih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen selalu punya masalah, punya hal-hal yang kurang menyenangkan? Bapak Ibu, yakinlah bahwa kehidupan ini memiliki pengharapan pada masa mendatang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini merupakan dalam kehidupan kita. Ayat ini seringkali disampaikan pada acara duka. Tetapi sekali lagi bukan acara duka saja. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan ada pengharapan untuk masa depan. Dari kita menjadi hidup untuk apa? Untuk masa depan. Di sini bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat. Dikatakan lagi di situ di ayat yang ketiga, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita ada koneksi, ada hubungan, ada selalu kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih, kehidupan ini, kehidupan di mana yang harus kita jalani, kehidupan di mana kita harus melakukan segala sesuatunya. Untuk apa? Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, hari depan yang penuh harapan. Dengan adanya damai sejahtera, adanya rancangan Tuhan untuk memberikan damai sejahtera, itu memberikan kepada kita bahwa kehidupan kita itu semua ada kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin suatu saat mengalami jatuh, rasanya ke bawah, tapi suatu saat Tuhan akan meninggikan kita. Kalau kita sudah tinggi, jangan lupa kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Inilah hidup, siklus hidup yang harus dijalani oleh anak-anak Tuhan. Kehidupan ini kita harus lakukan dengan yang terbaik. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukan hanya Bapak Ibu sendiri, saya pun, kita semua pasti mengalami yang namanya beban. Hidup ini harus kita jalani. Hidup ini kita harus lakukan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan dibawa naik. Terus
naik terus. Tapi ingat, jangan merasa kita sudah naik diangkat Tuhan menjadi sombong. Kita tahu bahwa malaikat Tuhan yang sombong jatuh. Kita pun bisa jatuh, tapi dengan kita dibawa naik, ada kekuatan baru. Kehidupan ini kita harus jalani. Dengan naik terus, ada sesuatu hal bahwa Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Kalau mereka berlari, tidak akan menjadi lesu. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini seringkali kita merasakan bahwa ya, ini belum selesai, sudah ganti. Ini belum selesai, ini sudah ada lagi. Kehidupan itu namanya kehidupan. Kalau kita berlari, kita merasakannya, capek, betul capek. Tapi ingat, Tuhan itu akan memberikan kekuatan baru untuk kita. Yang berlari dan tidak akan menjadi lesu, dan yang berjalan tidak akan menjadi lelah. Ini adalah harapan di mana untuk masa depan kita. Supaya apa? Supaya kita ini boleh merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan janji yang lain adalah di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Semua disediakan. Kita merasa lesu, merasa letih dalam kehidupan ini. Kita lakukan. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita merasa lelah dalam kehidupan ini, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Bahkan dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati, itu semua disediakan. Amin Bapak Ibu. Semua disediakan. Semua itu ada dalam kehidupan kita. Semua itu ada supaya kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir. Ya, yang keempat. Kalau kita merasakan bahwa kita dalam hidup ada seringkali naik atau turun, untuk supaya kita bisa melakukan yang terbaik, mestinya kita harus punya namanya komunitas. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa kehidupan ini harus ada komunitas. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Kenapa ada komunitas? Ya, supaya kita ini boleh dikuatkan. Supaya kita ini boleh disegarkan. Dengan komunitas, itu menjadikan sesuatu hal yang berguna sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Mungkin yang sudah sekian tahun atau yang sudah berusia. Dalam momen-momen misalnya reuni, itu juga memberikan suatu komunitas dalam kehidupan kita. Komunitas di dalam gerejawi, itu ada komunitas. Supaya kita yang lemah dikuatkan. Dalam kehidupan ini yang merasakan beban berat, itu ada kekuatan dan kelegaan. Di dalam Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-24-25, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan ke-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu bisa pindahkan ayat ini ke dalam kehidupan kita. Ya, ayat ini ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini adalah kehidupan kita untuk kita bisa lakukan. Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah kita ini bukan saja kita berbakti, memuji Tuhan dalam setiap ibadah, tetapi dalam setiap kesempatan itu menjadikan suatu kita untuk mengingat bahwa tubuh ini adalah tempat Allah. Tubuh ini adalah bait Allah, supaya kita bisa merasakan
baik-baiknya Allah dalam kehidupan rekan-rekan kita. Supaya apa? Memberi motivasi, memberi semangat dalam kehidupan kita. Kita pun bisa memberi kepada mereka semangat. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya. Jangan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Sekali lagi, saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kehidupan kita tidak tahu sampai berapa usia kita. Tapi kita melakukannya, perbuatan kita kepada Allah untuk menjadi lebih baik. Ayat yang ke-23 di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, supaya Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dalam kehidupan ini, Tuhan sudah janji untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan itu ada supaya kita menjadi orang-orang yang menerima janji-janji Allah, bahwa Tuhan itu adalah setia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, PA kita hari ini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini sehari-hari. Bagaimana kita bisa melakukannya. Karena apa? Kehidupan ini ada sesuatu hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan punya tujuan. Tujuan kita adalah bisa menjadi sahabatnya Allah. Kita bisa menjalin hubungan dengan Allah. Kita bisa mengkoneksikan rohani kita, roh kita kepada roh Allah. Dengan adanya seperti itu dalam kehidupan ini, pasti kita mempunyai pengharapan untuk masa yang datang. Di mana salah satunya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan yang terakhir adalah supaya kita bisa memiliki komunitas, supaya kehidupan ini bisa berjalan.